Selamat pagi semua, Shalom. Sebelum kita memulakan kebaktian online kita pada hari ini, mari kita semua tunduk kepala dan saya akan bawa dalam doa pembukaan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinanmu dalam kehidupan seharian kami. Kami melakukan tugasan harian kami dan sebentar kami akan memulakan kebaktian online kami. Kami mohon supaya Engkau menyertai semua petugas-petugas yang memimpin, yang membawa pujian, yang membawa renungan firman Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur buat hamba Tuhan yang dapat mengendalikan kebaktian online ini sehingga dapat berlangsung. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga selesai kebaktian online ini supaya Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur semua ini. Amin.
Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan sangat memuji Tuhan Yesus telah memimpin dan memberkati kehidupan kita sekalian. 6 hari yang sudah berlalu dan pada hari ini kita dapat lagi bersama-sama dalam ibadah kita secara online. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya kongsikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita memohon pimpinan, berkat dan hikmat daripada Tuhan. Saya pimpin kita dalam suara kedengaran. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu sekali lagi bersyukur, menaikkan pujian dan syukur kami di hadapan-Mu. Buat kebaikan kemurahan-Mu telah memimpin, memberkati hidup kami sepanjang 6 hari yang telah berlalu. Dan pada hari ini melalui ibadah secara online sekali lagi kami dapat bersama-sama menikmati berkat firman-Mu melalui renungan firman Tuhan yang sebentar saja hamba-Mu kongsikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kuasai pikiran, hati dan perasaan kami, seluruh hidup kami, biar pikiran kami fokus dan tertumpu dengan pendengaran akan sabda firman-Mu pada hari ini. Terima kasih, beri kekuatan, beri kebijaksanaan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu supaya dapat disampaikan dalam keadaan baik dan jelas bagi jemaat Tuhan, dan mereka akan dikuatkan, iman kami bersama-sama diteguhkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca firman Tuhan pada hari ini melalui renungan firman Tuhan. Teks firman Tuhan yang saya kongsikan bersama-sama pada sekalian jemaat Tuhan pada pagi hari ini melalui ibadah online kita pada minggu ini. Saya petik di dalam Filipi, surat Filipi pasal yang keempat ayat 13. Filipi 4 pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, pada pagi hari ini berdasarkan ayat firman Tuhan yang sebentar tadi saya telah baca untuk sekalian seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini, saya mengongsikan satu renungan firman Tuhan, satu tema renungan firman Tuhan, yaitu Dia beri kekuatan padaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, kita perlu dan sangat menyadari, penting menyadari bahwa Tuhan selalu beri kita kekuatan, khususnya pada waktu kita dalam kelemahan, pada waktu kita dalam ketakutan, kegelisahan, kecemasan dan sebagainya. Kita perlu meyakini dengan iman yang ada pada kita yang telah terbentuk melalui kebenaran firman Tuhan, yang telah pun banyak firman Tuhan yang kita dengar dan pelajari, maka kita perlu meyakini dengan iman saya dan saudara kepada Dia, bahwa Dia selalu beri kekuatan kepada saya dan saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan ayat ini, yang menjadi penekanan dalam ayat ini saudara adalah ungkapan segala perkara. Jadi pada pagi hari ini saya akan kongsikan kepada saudara sekalian apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus di sini dengan ungkapan segala perkara. Paulus
berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Jadi dalam ayat ini, saudara, yang menjadi penekanan di sini adalah perkataan ataupun ungkapan segala perkara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala perkara di sini sebenarnya merujuk pada semua keadaan. Contohnya atau seperti masalah, pergumulan, penderitaan, penyakit, dan segala perkara ini sebenarnya berbentuk ataupun berbicara tentang bentuk-bentuk masalah yang kita hadapi, bentuk-bentuk perkara pergumulan yang kita hadapi, contohnya besarkah, kecilkah. Jadi ini yang dimaksudkan di Paulus di sini, segala perkara. Jadi tidak kira perkara yang menyenangkan, perkara yang menyakitkan kita, perkara yang mendatangkan berkat, perkara yang mendatangkan keuntungan, kecelakaan bagi kita. Pokoknya di sini segala perkara, dan itu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini sebagai rasul yang diutus di dalam pelayanan jemaat yang ada di Filipi suatu ketika dahulu. Nah, ada beberapa, kalau kita perhatikan saudara, ada beberapa penafsiran yang berkaitan dengan ungkapan segala perkara di sini. Pertama, yang disebut secara penafsiran secara harafiah, segala perkara maksudnya semua atau sekalian, atau tidak ada yang terkecuali. Perkara itu sebenarnya merujuk masalah, persoalan, ataupun urusan-urusan hidup kita. Jadi semua ini bermaksud segala perkara menurut Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan ungkapan ini, segala perkara? Jadi ini yang perlu kita perhatikan dan renung bersama-sama pada pagi hari ini. Berdasarkan ayat ini, satu ayat yang boleh dikatakan menjadi tema utama dalam surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi suatu ketika dahulu. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa surat Paulus ini, surat Filipi ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara di Filipi. Jadi di dalam penjara pun Paulus sebagai hamba Tuhan, dia mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada selagi dia masih hidup. Dia tulis surat ini dalam keadaan dia dalam penjara atau tahanan, dan dia kirimkan kepada jemaat di Filipi untuk memberi kekuatan, mendorong iman jemaat di Filipi supaya tetap kuat dan teguh dalam segala perkara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah segala perkara? Ungkapan segala perkara yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, yang pertama tentang kekhawatiran. Itulah sebabnya kalau kita baca saudara di dalam Filipi 4 ini, bermula daripada ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi sungguh pun Paulus dia berada di penjara, di dalam penjara, tapi dia menyadari, dia memahami keadaan sepenuhnya, keadaan jemaat yang ada di Filipi yang dia pernah kunjungi, bahkan hasil daripada perjalanan pelayanan misinya. Jadi Paulus tahu bahwa jemaat yang ada di Filipi ini dipenuhi dengan hal kekhawatiran. Nah, yang pertama di sini segala perkara. Perkara yang pertama yang dimaksudkan oleh Paulus di sini dan harus ditanggapi oleh jemaat di Filipi adalah tentang kekhawatiran. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan dan ucapan syukur. Nah, maksudnya saudara, hal kekhawatiran merupakan antara bahagian dalam ungkapan ini, ungkapan segala perkara. Saudara, sebagai jemaat Tuhan, siapa tidak
khawatir dengan keadaan sekarang ini. Keadaan sekarang ini bukan saja membuat kita khawatir, saudara, bukan saja membuat kita cemas, bukan saja membuat kita gelisah, bukan saja membuat kita bingung, tetapi malahan perkara keadaan yang sekarang ini kita alami membuat kita ketakutan juga. Jadi sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, saudara, kita perlu mengetahui dan memahami situasi sekarang ini merupakan suatu keadaan yang membuat kita khawatir. Dan Paulus mendorong jemaat di Filipi supaya mereka jangan khawatir lah. Jangan khawatir karena ada banyak perkara yang mengisi pikiran dan otak mereka sehingga mereka menjadi khawatir. Secara khususnya mereka khawatir tentang pribadi Paulus itu sendiri, sebab dia berada dalam tahanan atau dia berada dalam penjara. Jadi begitupun yang kita alami sekarang ini. Kita khawatir dengan keadaan yang sangat menakutkan dan membuat kita cemas, gelisah dan sebagainya. Nah, itu hal yang pertama yang dimaksudkan oleh Paulus, saudara, dalam ayat ini. Segala perkara. Perkara yang pertama adalah berkaitan dengan hal kekhawatiran. Yang kedua, saudara, dalam Filipi 4 ayat 11 berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal," kata Paulus. Nah, perkara yang dimaksudkan, perkara yang seterusnya, segala perkara yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah yang berkaitan dengan kekurangan dan kelimpahan. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu juga apa itu kelimpahan, kata Paulus. Tetapi biarlah kedua hal ini membuat kita semakin tekun, semakin kuat di hadapan Tuhan, kata Paulus melalui surat yang ditulisnya dan dia berikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Saudara, ini juga merupakan perkara yang merosakkan kehidupan seseorang, yaitu masalah kekurangan. Dan ini pun selalu dibahas oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Jadi hal kekhawatiran merupakan antara bahagian dalam ungkapan segala perkara. Demikian pun hal kekurangan dan kelimpahan juga merupakan antara bahagian dalam ungkapan segala perkara. Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkara yang ketiga yang disampaikan oleh Paulus di sini adalah tentang kesusahan. Semua kita pernah susah. Betul. Saya pun pernah susah, bah. Jadi semua kita ini pernah susah. Keterlaluan bagi kita bila kita berkata kita tidak pernah susah. Jadi semua kita ini pernah susah atau ditimpa kesusahan. Apakah kesusahan itu kecil-kecil ataupun kesusahan yang melibatkan keluarga dan kesusahan melibatkan nyawa. Jadi semua kita ini pernah susah dan pernah hidup dalam kesusahan. Namun Paulus dalam satu sisi, dalam satu situasi, dia memberi nasihat dan mendorong kepada jemaat di Filipi, karena Paulus tahu dan yakin pasti jemaat di Filipi pada waktu dia berada dalam penjara, dia tahu bahwa mereka dalam kesusahan, dalam penderitaan karena dianiaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada masa itu. Nah, saudara, Filipi 4 ayat 14 berkata, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bahagian dalam kesusahanku. Jadi saudara, sebagai orang-orang percaya, kita perlu turut bersama-sama mengambil bahagian dalam kesusahan. Kalau saya tanya siapa suka susah, semua menjawab semua kita tidak mau ataupun tidak inginkan
kesusahan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi yang lain, Paulus mendorong jemaat di Filipi, saya dan saudara pada hari ini, supaya kita sama-sama mengambil bahagian dalam kesusahan. Jangan hanya kita susahkan seorang daripada kita, tetapi kita semua perlu mengambil kesusahan dalam pergumulan, dalam situasi yang sekarang kita alami ini. Jadi hal kekurangan, hal kesusahan juga merupakan bahagian ungkapan dalam segala perkara menurut Paulus. Yang keempat saudara, yang terakhir di sini, segala perkara menurut Paulus itu berbicara tentang kekurangan juga. Kekurangan. Dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Nah, hal kekurangan saudara juga merupakan bahagian dari ungkapan segala perkara. Siapa tidak susahkan, siapa tidak risau, siapa tidak gelisah. Tetapi sungguh pun demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan yang saya kongsikan pada pagi hari ini yaitu Dia beri kekuatan kepada kita. Sungguh pun kita dalam kekhawatiran saudara, sungguh pun kita dalam kekurangan saudara, sungguh pun kita dalam kesusahan, sungguh pun kita dalam penganiayaan saudara, Dia dapat, bahkan Dia beri kekuatan kepada kita dan kita mampu melewatinya sebagai orang-orang percaya. Dan selanjutnya dalam pelajaran kita pada pagi hari ini saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mengapa di dalam Dia saudara? Kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata begini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi mengapa kita diberi kemampuan? Mengapa Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia? Sebab di luar Dia saudara, di luar Yesus, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Dan kita boleh baca dalam Yohanes 15 ayat 5 ini, di luar Kristus kita tidak boleh berbuat apa-apa. Meskipun secara kemanusiaan ya ada banyak hal yang kita boleh buat, tapi belum tentu itu memuliakan Tuhan. Kalau kita melakukannya itu di luar daripada Tuhan Yesus. Nah, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada kekuatan yang menyertai kita. Amin. Jadi jangan merasa kuat. Jangan merasa kuat saudara. Saya juga kadang-kadang ada perasaan-perasaan seperti ini. Tapi kita sama-samalah. Orang bilang mengikis perasaan-perasaan ego itu di dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak dapat berbuat apa-apa saudara bila kita berada di luar Kristus. Sebab tidak ada kekuatan yang menyertai kita. Oleh itu saudara, saya dan saudara perlu memiliki suatu perkara yang menjadi keperluan bagi kita sekarang ini. Jadi keperluan yang utama bagi saya dan saudara sebagai orang percaya adalah mempunyai dan memiliki kekuatan iman, pengharapan, keyakinan, dan kepercayaan kehidupan rohani kita. Amin. Jadi inilah yang menjadi keperluan saya dan saudara pada masa-masa kini, yaitu kita harus mempunyai dan memiliki pertama saudara iman, pengharapan, keyakinan, kepercayaan, dan kehidupan rohani yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan saudara. Saudara, kalau kita berharap pada sesama manusia, saya gunakan istilah kemungkinan ya. Kemungkinan kita akan kecewa karena manusia juga masih memiliki kelemahan dan hati manusia itu selalu berubah setiap waktu. Jadi
Kesannya kalau kita menaruh harapan kepada sesama kita, saya gunakan istilah kemungkinan kita akan mengalami yang disebut kecewa atau kekecewaan. Karena kenapa saudara? Kita mengharapkan sesama manusia yang sama-sama mempunyai dan memiliki kelemahan dan keterbatasan sendiri. Jadi kalau kita mau menaruh harapan saudara, taruhlah pengharapan kita di dalam Kristus yang setia menemani dan menolong kita. Amin. Nah, maksudnya saudara jangan gantungkan harapan kita pada sumber yang lama dan tidak pasti. Ya, kadang-kadang manusia begitu kan. Jadi bila kita menaruh harapan pada sumber dan pada pribadi yang tidak setia, pada sumber yang tidak pasti, maka saya dan saudara akan mengalami yang disebut kekecewaan. Jadi jangan kita gantungkan harapan kita pada sumber yang lemah dan tidak pasti saudara, tetapi gantungkanlah pengharapan pada Dia yang setia dan selalu mengasihi kita. Yesus Kristus beri kekuatan kepada kita karena Dia adalah sumber kekuatan bagi orang-orang percaya. Orang-orang percaya harus dan perlu mengenal sumber kekuatan kehidupannya secara pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Orang percaya sangat-sangat memerlukan, atau saya dan saudara penting dan sangat memerlukan kekuatan dari Dia untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Jadi saudara, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri sahaja. Apalagi masa-masa situasi-situasi begini. Ya, kita tidak boleh berjalan sendiri. Kita perlu ada yang membimbing kita, yaitu pribadi Yesus. Orang percaya dituntut untuk kuat di dalam Tuhan dan oleh kekuatan kuasa-Nya. Jadi saya dan saudara, Yesus mengharapkan dan menuntut supaya saya dan saudara meletakkan pengharapan kita kepada dasar yang pasti. Dia beri kekuatan. Nah, ini sebenarnya dalam bentuk terjemahan secara aktif saudara. Maksudnya orang yang saya dan saudara terus diperkuat ataupun memiliki sumber kekuatan itu sendiri. Jadi maksudnya terus menerus saya dan saudara harus diperkuat, dan kita hanya diperkuat di dalam Dia. Orang percaya atau orang yang berada di dalam Yesus Kristus perlu diperkuat oleh Dia. Efesus 6 ayat 10, akhirnya saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kuasa-Nya adalah sumber kekuatan orang-orang percaya. Amin. Jadi kuasa-Nya, firman-Nya, doa kita itu sebenarnya acuan di mana Yesus bekerja dalam doa kita untuk memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Sebagai penerapan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saudara, ada 3 hal yang kita perlu pertimbangkan dan pikirlah bersama-sama. Yang pertama, tidak ada satupun perkara yang kita tidak dapat tanggung bila kita di dalam Yesus. Amin. Kalau kamu tidak percaya, cobalah. Begitu kan, saudara? Jadi tidak ada satupun perkara yang kita tidak dapat tanggung di dalam Dia. Kecualilah kita di luar Dia. Memanglah, kalau kita di luar Yesus, memang kita selalu gagal, kita selalu kecewa, kita selalu sakit hati dan sebagainya. Tapi bila kita di dalam Dia, maka kecilkah besarkah perkara, maka kita dapat tanggung karena kita ada di dalam Dia. Amin. Mengapa saudara? Sebab Yesus sendiri berjanji bahwa Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Yesus. Ini janji Yesus. Maksudnya saudara, tidak ada satupun perkara yang kita tidak dapat tanggung di dalam Dia, kecuali kita di luar Dia. Begitu.
Yang kedua saudara, Yesus Kristus adalah pribadi yang mutlak. Pribadi satu-satunya pribadi yang mutlak bagi kekuatan orang-orang percaya. Maksudnya tidak ada lain pribadi yang boleh menguatkan saya dan saudara, kehidupan kerohanian kita. Yang ketiga saudara, yang terakhir, Dia beri kekuatan kepada orang-orang percaya untuk menunjukkan serta membuktikan bahwa Dia adalah sumber dari kekuatan orang-orang percaya. Amin. Jadi inilah menjadi renungan saya dan saudara pada pagi hari ini. Jadi Dia beri kekuatan. Dia beri kekuatan bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya sebagai orang percaya saudara, kita perlu meyakini janji Tuhan ini, firman Tuhan ini untuk saya dan saudara, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi saya dan saudara. Amin. Maka hiduplah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Taatilah firman Tuhan dan belajarlah menaruh harapan kepada Dia yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin dalam suara kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur renungan firman Tuhan secara singkat sederhana, namun firman-Mu sangat bermanfaat bagi iman kami, iman saya dan saudara untuk terus dibentuk dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami telah belajar bahwa dalam kehidupan kami sebenarnya ada banyak perkara yang harus kami lewati dan lalui, dan kami diajar kami hanya mampu mengatasinya melalui sendaran kami, yaitu pribadi nama Yesus yang memberikan kekuatan. Kami dapat menanggungnya dalam segala perkara, sebab Yesus adalah kekuatan dan sumber ketergantungan kami sebagai umat-umat-Mu. Terima kasih, saya berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang telah pun sempat mendengar renungan ini. Kiranya kami bersama-sama dapat mempraktikkan, memanfaatkan firman ini dengan cara mempraktikkan dan mengingat, merenungkannya siang dan malam sebagai kekuatan kami, sebagai senjata rohani, dan sebagai bakalan di dalam kehidupan kerohanian kami. Akhirnya kami hidup dalam kekuatan, sebab Yesus selalu beserta dan Yesus selalu beri kami kemampuan kekuatan. Bahkan Yesus bertindak untuk memberi kekuatan bagi kami di saat kami dalam kelemahan. Terima kasih Bapa, saya berdoa sekalian seluruh jemaat-Mu di sidang ini. Tuhan memberkati usaha-usaha kerja-kerja dan seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan akan terus jauhkan kami dari segala yang menimpa kehidupan kami, segala malapetaka yang boleh memudaratkan keselamatan jasmani, bahkan jiwa kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami, sehingga kami dapat ketemu lagi dalam ibadah kami seterusnya online pada minggu depan ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami terima firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, menjadi berkat dan kekuatan bagi iman dan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan untuk perhatian kita bersama-sama, kebersamaan kita bersama-sama dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati dan kita jumpa lagi di minggu depan. Baiklah, untuk menutup ibadah online kita pada pagi hari ini, mari saya bawa kita di dalam doa penutupan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan buat kami. Engkau senantiasa menyertai dan melihara kami Tuhan. Bapa, terima kasih dari permulaan pertengahan segala firman-Mu sampai saat ini juga Tuhan, Engkau sudah menyertai kami Bapa dalam ibadah online ini ya Tuhan. Dan Bapa di surga, terima kasih atas berkat Tuhan melewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan Yesus. Kami diberkati, kami dikuatkan lewat firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus menjadi kekuatan, menjadi makanan rohani kami Tuhan setiap hari Bapa di surga. Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Dan saya percaya jemaat-jemaat Tuhan yang telah mendengar firman-Mu pada pagi ini semua diberkati. Tuhan, terima kasih. Dan juga Bapa, saya berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, biar Engkau terus memberkati pelayanannya Bapa di surga. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua ini Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.